Oke, jadi sebagaimana biasa kami selaku guru selalu mengingatkan kepada kamu terkait tumbuhkan motivasi belajar kamu sejak dini, karena biasanya orang-orang sukses dan orang-orang cerdas serta orang-orang besar itu bukan lahir langsung besar, ya, bukan lahir langsung menjadi orang hebat, tetapi biasanya orang-orang sukses dan orang-orang besar itu lahir karena telah ditempa dengan kerja keras, kemudian dengan niat, dengan usaha, dan tentunya kamu harus bisa merancang mimpi-mimpi kamu. Dimengerti? Jadi orang hebat itu orang-orang yang mau merancang mimpi-mimpinya sejak dini, kemudian orang-orang yang mau berusaha, yang memiliki niat dan kerja keras. Itu kunci kesuksesan seseorang, ya. Dimengerti? Hari ini sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal mungkin yang ingin kembali Ibu refleksi terkait materi-materi yang kamu sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya, ya. Jadi ada beberapa materi yang sudah kamu pelajari dan saya ingin menguji ingatan kamu atau menguji pemahaman kamu, kemampuan kamu menganalisis materi yang sudah kamu pelajari itu hari. Apa saja materi yang sudah kamu pelajari itu hari? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat materi itu yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya? Angkat tangan kalau ada. Oke, silakan mau Novia Salma. Suatu permasalahan yang terjadi terdiri dari pernyataan pro dan pernyataan kontra terhadap topik. Oke, tepuk tangan untuk Odi Novia Salma. Jadi berbicara tentang teks diskusi itu dia merupakan suatu teks yang membahas tentang suatu permasalahan atau fenomena yang ada dalam masyarakat. Dari fenomena itu nanti akan ada di dalamnya isi, bagian isi itu ada namanya argumen pro, ada yang mendukung permasalahan, ada yang kontra terhadap permasalahan. Itulah yang disebut dengan teks diskusi. Berikutnya, selain Novia Salma, ada lagi yang masih ingat tentang materi teks diskusi? Ada yang masih ingat? Angkat tangan ya. Tentang struktur. Oke, silakan. Yang pertama adalah jangan malu, pendahuluan. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, isi. Yang ketiga adalah semangat. Tepuk tangan untuk semua kalau gitu. Jadi kembali saya ingatkan bahwa di materi hari ini itu akan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan sebentar. Karena dari yang tadi kamu sudah ada teman kamu Rara atau Laras ini, saya kurang bisa membedakan. Rara ya? Oke, maaf ya karena mukanya agak mirip dengan Laras. Jadi Rara ini sudah mengatakan bahwa bagian-bagian teks diskusi itu ada namanya pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada namanya permasalahan. Kemudian di bagian isi itu ada yang namanya gagasan pro dan kontra. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi di kegiatan debat sebentar di singkat pembelajaran kita yang bagian inti itu kamu akan melakukan debat, ya. Jadi kamu harus paham betul apa itu gagasan pro, ya, harus tahu. Gitu. Sekarang saya langsung akan menyampaikan materi-materi hari ini terkait hari ini, ya. Media pembelajaran di sini ada. Kita akan menyajikan hari ini tentang argumen dalam teks diskusi, ya. Jadi ini menyajikan argumen dalam teks diskusi. Ini adalah kegiatannya kamu sebentar. Tetapi sebelum memasuki kegiatan ini, sekarang saya akan menunjukkan apa saja yang menjadi KD kita. KD itu adalah kompetensi dasar.
adalah kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Di kompetensi dasar ini ada yang namanya ini KD, ya. Kita belajar tentang KD 4.13, menyajikan gagasan, pendapat. Jadi kamu menyajikan gagasan kamu berdasarkan nanti ada beberapa fenomena atau kejadian atau topik yang akan saya sajikan. Di sini kamu akan berargumen. Jadi sebentar kita akan membentuk kelompok. Berikutnya setelah KD ini menyajikan argumen secara lisan kompetensi. Di indikator pencapaian kompetensi ini ada namanya menyajikan argumen yang mendukung dan yang kontra. Ini jelas sekali, ya. Dari permasalahan aktual. Jadi ada masalah yang nanti akan Ibu sajikan video terkait permasalahan aktual atau permasalahan yang terjadi sekarang. Berikutnya di 4.13.2 di tujuan pembelajaran kedua, di akhir nanti ada sebentar moderator yang mengatur, itu akan ada kegiatan menyimpulkan, pemberian solusi terhadap argumen-argumen, ya. Ini. Ya. Berikutnya di tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini melalui pendekatan saintifik, kemudian kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dalam hal ini kita debat sebentar dengan metode debat. Itu kamu menyajikan argumen yang pro. Bagi kelompok yang pro dia akan menyajikan argumen pro, dan bagi yang kontra akan menyajikan hal yang kontra dengan sesuai dengan permasalahan aktual yang Ibu sajikan terkait video. Kemudian ada yang namanya menyajikan solusi. Jadi setelah semua selesai, ada kelompok yang akan memberikan solusi dari debat-debat yang kamu lakukan, ya. Dan baik itu dari tim pro maupun dari tim kontra. Jelas terlalu cepat, ya saya menyampaikan materi? Terlalu cepat? Jelas? Sekarang untuk kelas selanjutnya, mari kita kita atur posisi duduk kamu sebagaimana kelompok yang sudah Ibu siapkan di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi kita mengatur meja dan kursi kamu untuk duduk secara berkelompok atau secara tim. Silakan. Biarkan dulu yang diganggu yang lainnya juga yang biar meja tidak semuanya digunakan. Jam 10, jam 10. kelompok-kelompok kamu. Jadi ini adalah tim kontra.
lakukan. Tapi sebelum itu saya bagikan dulu bahan ajar. Ya, ini adalah bahan ajar. Di sini juga kamu bisa cari bagaimana cara menyusun gagasan pro, bagaimana cara menyusun gagasan kontra sesuai topik. Ya, sudah ada di sini cara-cara tekniknya. Sederhana tetapi insya Allah ini memudahkan untuk kamu. Coba lihat, silakan lihat materinya, silakan lihat. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Hikmah, bagaimana hikmah? Kenapa tidak sekali? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya terkait sebelum kita masuk di kegiatan langkah 2, saya akan memberikan beberapa topik, satu topik ya tentang hal yang akan kamu debat. Jadi di sini tugas Fitri sebagai moderator. Kalau yang pegang bahan ajar di sana juga ada ya. Di depan juga ada ya. Apa itu pengertian teks diskusi? Bisa di depan diperhatikan ada layar terkait materi. Ada pertanyaan? Sudah lihat materinya? Ada yang bertanya? Oke, silakan Hikmawati. Oke, jadi pertanyaannya Hikmah itu terkait apa sih perbedaan gagasan pro dan kontra dalam sebuah teks diskusi? Ada yang tahu? Oke, silakan Supriyadi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mawati. Pro adalah gagasan setuju dan mendukung sesuatu yang menjadi topik permasalahan diskusi, sedangkan kontra adalah permasalahan tersebut tak mendukung kebijakan, keadaan atau peristiwa. Atau bisa dibilang pro adalah gagasan yang mendukung, sedangkan kontra adalah gagasan yang menentang. Oke, tepuk tangan untuk keduanya. Terima kasih ya atas jawabannya. Betul sekali ya. Kalau gagasan pro itu berarti dia adalah mendukung topik permasalahan yang sedang dibahas. Sementara kalau berbicara tentang kontra itu adalah dia menolak apa-apa yang disampaikan pada topik. Dia tidak setuju. Berikutnya ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Gimana cara menyusun gagasan kontra? Oke, bagaimana cara menyusun gagasan kontra kata Ode Ikra itu supaya tepat dan baik? Silakan, ada yang bisa menjawab? Silakan menjawab. Jadi cara menyusun gagasan kontra dengan menolak gagasan politik artinya saling berlawan. Jadi betul sekali ya bahwa gagasan kontra itu dia menolak topik. Jadi cara untuk menyusunnya itu kita pahami dulu topik, apa sih topik? Jadi kita sudah paham topik, berarti di situ kita sudah tahu oh tidak benar ini. Jadi kita mendebat, kita berkomentar terhadap topik yang menurut kamu tidak benar. Gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan? Silakan, Sarah. Bagaimana cara menyusun pro? Ada yang tahu? Silakan. Dengan cara memahami topik di mana gagasan pro itu mendukung topik. Ya, betul sekali. Kita pahami dulu topik tuh supaya kita bisa menyusun gagasan pro, supaya kita bisa mendukung. Kemudian dari pemahaman itu kita berikan argumen-argumen untuk menyampaikan, untuk menguatkan topik tadi. Itu cara teknik menyusun. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, terima kasih semuanya. Kalau begitu kita tepuk tangan dulu supaya lebih semangat. Semuanya ya.
sebagaimana perencanaan awal bahwa hari ini adalah kegiatan debat, metode debat. Jadi ada di situ sudah siap-siap dan siapa tugas-tugasnya. Ya, silakan para tim, silakan membentuk. Saya kasih waktu untuk membentuk tugas-tugasnya ya. Iya. Sebelum itu oke, sambil itu saya akan perlihatkan sebuah video ya. Mari kita lihat sebuah fenomena atau topik yang akan kita bahas. Jadi tim pro, tim kontra, kemudian moderator silakan menyimak materinya hari ini. Oke, jadi sekarang kamu akan melihat topik bagi kelompok tim pro dan kontra supaya bisa sebentar menyampaikan gagasan itu harus betul-betul kamu perhatikan ya. Ini ibu putarkan sebuah video. Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan kembali aturan larangan membawa telepon seluler atau ponsel ke sekolah. Tak hanya ponsel, sejumlah perangkat elektronik canggih lainnya juga ikut dilarang. Terkait rencana aturan tersebut, Dinas Pendidikan meminta masing-masing sekolah untuk memfasilitasi kebutuhan komunikasi pelajar dengan wali murid ketika jam sekolah. Beredarnya video asusila pelajar DKI yang dilakukan di dalam kelas juga menjadi salah satu alasan Dinas Pendidikan menerapkan kembali aturan tersebut. Tak hanya untuk mencegah penyalahgunaan, rencana Dinas Pendidikan itu juga bertujuan untuk membiasakan pelajar hidup sederhana. Sementara itu, kalangan pelajar sendiri menolak aturan tersebut. Mereka menilai ponsel saat ini bukan lagi barang mewah karena mampu dimiliki hampir seluruh kalangan. Selain itu, ponsel kini juga dianggap sudah menjadi kebutuhan utama bagi mereka, sebab selain untuk komunikasi, ponsel yang dilengkapi layanan internet juga berguna untuk menunjang kegiatan belajar mereka di sekolah. Sementara atas penyalahgunaan ponsel, menurut mereka itu lebih pada individu masing-masing sehingga jangan disamaratakan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta berencana memperlakukan kembali aturan larangan membawa telepon seluler atau ponsel ke sekolah. Selain ponsel, sejumlah perangkat elektronik canggih lainnya juga ikut dilarang. Untuk membahasnya telah hadir di studio Kepala Seksi Manajemen SMP dan SMA Pemprov DKI Jakarta Bapak Tajudin Nur dan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti. Selamat datang Bapak dan Ibu. Pak, ini kita langsung saja, ini bagaimana sebenarnya apa alasan utama dari Pemprov DKI ini melarang siswa untuk membawa handphone ataupun telepon seluler mereka ke sekolah? Ya, sebetulnya masalah ini bukan masalah baru ya. Jadi ini memang sudah lama dan kita awali itu dengan satu penelitian. Kita pernah mengadakan satu penelitian tentang pemanfaatan waktu itu internet dan handphone. Gitu. Nah, dari berbagai sekolah yang kita ambil sebagai sampel begitu. Nah, kita dapatkan satu kesimpulan di sana bahwa ada dua kesimpulan yang kita ambil pada saat itu. Yang pertama, untuk internet itu memang sisi positifnya lebih banyak begitu, ketimbang sisi negatifnya. Namun untuk HP itu kebalikannya gitu. Justru sisi negatifnya itu lebih banyak daripada sisi positifnya. Seperti apa sebenarnya alasan utamanya dari handphone itu apa, seperti sisi negatif yang seperti apa? Iya. Jadi memang kita ingin anak-anak itu di sekolah itu betul-betul fokus gitu ya, tidak terganggu dengan, karena kalau handphone itu sudah di tangan anak itu sebagian besar kesehariannya atau apa itu dengan handphonenya gitu. Bahkan bukan hanya ketika dia belajar itu bisa fokus ya pada pelajaran sekolah gitu, namun dia memanfaatkan waktu istirahat.
Padahal waktu istirahat itu kan sangat kita butuhkan untuk mereka refreshing dan segala macam. Tetapi dia gunakan untuk bermain dengan handphone mereka. Gitu. Tapi dari evaluasi yang Anda peroleh, sisi negatif apa yang biasa dilakukan siswa dengan handphone mereka sih Pak? Ya itu salah satunya yang saya sampaikan gitu. Jadi artinya dia tidak memanfaatkan waktu istirahat dengan baik ya, karena dengan seperti itu. Di samping itu juga bahkan sampai-sampai begitu ya, kalau kita melihat misalnya sampai-sampai anak ketika katakanlah sedang sholat Jumat misalnya di sekolah gitu ya, sebagian besar mereka menunggu waktu dan lain sebagainya itu juga asik melakukan berhandphone dia gitu. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa dengan siswa ini membawa handphone ke sekolah mengurangi waktu istirahat mereka gitu. Iya, artinya sedikit, artinya banyak, apa sedikit banyaknya tak terganggu lah. Baik, kalau Mbak Retno sendiri bagaimana ya? Kalau saya gini, Alasan ini? kalau saya menganggap bahwa pendidikan sekarang justru lebih dijauhkan dari realitas sosial ya. Sebenarnya dulu pun kalau kita pakai teorinya Ali Bilanto itu juga menyatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang udah digital. Artinya era sekarang adalah era di mana cara kita belajar, cara saya belajar berbeda dengan cara murid-murid saya belajar. Nah artinya digital, teknologi sebenarnya tidak bisa terpisahkan. Justru ketika kita menjauhkan anak-anak dari sini, itu kita menjauhkan realitas sosial dalam masyarakat bahwa pendidikan harusnya mendekatkan itu. Kalau kita takut pada dampak negatif handphone, sebenarnya kita juga sudah menutup dampak positifnya. Di mana lewat handphone, sebenarnya anak bisa mencari ilmu pengetahuan juga banyak gitu ya. Jadi artinya yang perlu disikapi sebenarnya adalah bagaimana Oke. Jadi tadi sudah menyimak terkait tentang larangan penggunaan handphone di sekolah. Ya, di situ ada pro dan kontra. Sudah dilihat? Sudah. Ada pro dan kontra tidak? Ada. Jadi kamu sekarang mulai menganalisis dari apa-apa yang informasi, silakan gunakan kelompok kamu. Ini Ibu bagikan di LKPD. Di sini kamu ada nanti halaman kamu mengisi gagasan-gagasan pro atau gagasan-gagasan kontra kamu. Ya. Jadi di sini di LKPD itu silakan kamu bertugas masing-masing sebelum mengisi di LKPD, silakan bagi tugas antara teman kamu apa saja tugasnya, dia yang menyajikan topik pertama atau dia menyampaikan gagasan pro pertama atau dia akan mendebat sebentar. Itu sudah dibagi memang ya para tim. Ya. Ini kelompok digunakan cari materi. Nanti cari materi di
gagasan yang akan sebentar di sesi kedua moderator yang akan ini gagasan ada 4 gagasan yang mau disampaikan, ada gagasan di sini tanggapan dari Jenny sebenarnya kan sebentar akan memberikan gagasan itu akan disampaikan. Pertama dulu kita mau gagasan sudah ya. Oke, langsung saya kira cukup. Kita langsung saja menyajikan hari ini dan nanti akan dipimpin langsung oleh moderator. Tapi sebelum kita masuk ke kegiatan debat yang sesungguhnya, saya akan tanya dulu kesiapan untuk tim kontrak. Bagaimana tim kontrak, sudah menemukan gagasan? Sudah? Oke, minimal gagasan yang kamu siapkan itu 3 ya. Nah, jadi semuanya harus aktif ini sebentar. Berikutnya untuk tim kontrak 1, bagaimana? Sudah? Oke, Abdan, jangan linglung, semangat Pak. Berikutnya tim pro 1, bagaimana? Sudah siapkan gagasan untuk sebentar sesi 2 ya? Oke, tim lebih dari 1 ya Bu? 3 minimal 3, 4 ya. Berikutnya tim kontra 2, pro 2, bagaimana? Untuk sebentar. Sesi 2 kalian harus siapkan, kalian harus sampaikan gagasan terkait penggunaan handphone. Larangan penggunaan handphone di sekolah. Kalian setuju atau kalian setuju kan? Terus sebentar, ingat lihat sebentar kan kelompok ini akan menyajikan. Perhatikan kelompok pro, perhatikan dulu saya supaya paham jalannya. Ini kan mereka akan sebentar menyampaikan gagasan 3 sampai 4 akan menyampaikan. Kalian bertugas mau menanggapi punyanya siapa? Ya, tanggapi. Kalian tidak sependapat dengan pendapat nilai junior atau hikmah atau ardas, itu yang akan kalian tanggapi ya. Ada pertanyaan? Jelas. Dan di sesi ini, di sesi pertama dan kedua saya akan menyerahkan seluruh sesi ini kepada moderator. Silakan Fitri. Masih besar pemasaran ya. Oke, lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya di sini selaku moderator yang akan memimpin kegiatan debat. Dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan debat hari ini saya buka dengan resmi. Yang pertama, yang terhormat Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kita bahas di kegiatan debat kali ini adalah larangan penggunaan handphone di sekolah. Sebagaimana kita ketahui dari video fenomena sosial yang sudah kita lihat dan simak bersama, bahwa topik tersebut
kesempatan kali ini. Kepada tim kontra, silakan menyampaikan gagasannya terhadap topik. Yang lain lagi ya. Pokoknya semuanya harus aktif, jangan diam-diam. Satu, membantu Berdiri kalian. nak. Salam ya. Kebiasaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan gagasan dari topik larangan membuang handphone di sekolah. Satu, membantu para pelajar dalam mengerjakan tugas sekolah. Dua, dapat mengakses informasi. Tiga, meningkatkan pengetahuan. Empat, memudahkan komunikasi. Kembalikan ke salam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Tim Pro, tim Bomba. Kita langsung saja. Berikutnya kepada tim Pro, silakan menyampaikan gagasan. Ini berapa? Silakan menanggapi. Apa tercapai mulai dari ini? Masih ada yang mau? Masih ada yang mau? Kepada tim kontra Dua. dua, silakan menyampaikan gagasan. Salam ya, jangan lupa. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memudahkan komunikasi, menambah wawasan, lebih nyaman belajar, menambah berakses aplikasi bermanfaat, proses belajar lebih efektif dan efisien. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada tim kontra dua dan kepada tim Pro satu, silakan menyampaikan gagasannya. itu bebas menanggapi. Jangan ada yang menanggapi itu. Tanyakan ada yang menanggapi. Ada yang negatif? Saya berikan waktu untuk tim Pro. Segera suaramu. Silakan Pro satu menyampaikan gagasannya. Berdiri ya. Langsung jangan begitu. Berdiri. Masih besar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu menanggapi bicaranya siapa? Sampaikan. Santai nanti suaranya. Saya akan menanggapi. Apa yang disampaikan siapa? Menanggapi yang disampaikan ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menanggapi gagasan dari tim kontra. Pertama, membangun konsentrasi belajar. Kedua, mengurangi interaksi secara langsung dengan teman. Tiga, serta mengurangi kemampuan siswa
dua kelompok. Dan kepada tim Pro 2 silakan menanggapi gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi yang disampaikan oleh karena terkadang mereka mencari informasi yang negatif. Saja. Itu saja dari kami. Seserahkan kepada terima kasih tim Pro 2. Dan saya kembali. Dan kepada tim kontra silakan menanggapi tim Pro. Jadi jawabannya itu dikasih juga jelas dan terlalu juga biar hanya satu penyampaiannya tidak jelas. Kontrak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan Menanggapi apa yang disampaikan oleh menanggapi apa yang disampaikan dari tim perusahaan. Jadi, handphone itu sangat berguna untuk para pelajar karena handphone bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Jadi, jika handphone dilarang, maka akan mempersulit pelajar untuk mengetahui informasi-informasi yang di luar daerah atau yang bersangkutan dengan pembelajaran. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Tepuk tangan untuk tim kontra. Pada tim kontra 2 silakan menanggapi gagasan.
Saat menanggapi yang disampaikan dari jadi manfaat dan jadi itu bisa bermanfaat bagi siswa sekarang ini karena mereka bisa mengakses informasi dari handphone. Saya kembalikan kembali. Dan kepada tim Bro, silakan mendapatkan apa yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menanggapi gagasan yang diberikan oleh kontra. Jadi di membawa HP ke sekolah, siswa akan sangat bergantung dengan HP mereka masing-masing. Dan waktu luang mereka untuk beristirahat hanya untuk dihabiskan semata bermain HP saja. Sedangkan masih banyak buku-buku perpustakaan yang bisa membantu kita untuk mencari materi-materi, dan bukan hanya buku-buku perpustakaan saja, tetapi kita dapat bertanya kepada guru terkait mata pelajaran. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Tepuk tangan untuk tim Pro. Kepada tim Pro 2 silakan menyampaikan gagasan disampaikan. Silakan. Moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi tim kontrak. Satu, membuat ketergantungan HP. Berkopi tentang larangan penggunaan handphone di sekolah. Tidak. Sampaikan kamu tidak setuju karena ini jangan cuma Saya tidak setuju karena handphone
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami setuju bahwa larangan membuat ABK di sekolah membawa dampak negatif untuk pelajar karena mereka bukan hanya membuka materi tetapi menggunakannya dengan hal yang negatif seperti menggunakan konsentrasi belajar, mengurangi interaksi secara langsung dengan teman, serta mengurangi kemampuan siswa untuk berprestasi karena bergantung pada HP saja. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tim Kop dan kepada tim Kop 2 silakan menyampaikan gagasannya. Ayo. Silakan tim Kop menyampaikan gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami setuju larangan pembawaan ponsel ke sekolah karena dapat membuat para pelajar tidak menggunakan waktu dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Apakah masih ada tambahan? Jika tidak ada, kita lanjut pada tim kontra menyampaikan gagasannya terhadap topik. Dipersilakan. Maaf menanggapi topik yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi intro yang dibawakan oleh Fernando. Tidak sebagian siswa semuanya siswa kayak gitu karena karakter siswa berbeda-beda, jadi tidak semuanya bisa melakukan menggunakan handphone yang tepat. Terima kasih. Dan apakah ada tambahan yang kontra? Kepada Ahmad Arfali silakan menyampaikan gagasannya terhadap topik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Fernanda.
ruang guru dan aplikasi yang bermanfaat lain yang dari saya sampaikan kepada Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Ahmad Al-Faiz. Apakah masih ada tambahan selanjutnya? Jika tidak ada, kita lanjut pada tim kontra. Angkat tangan. Silakan tim kontra menanggapi gagasan terhadap tim pro. Silakan, Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanggapi gagasan dari tim pro. Handphone juga memiliki dampak positif bagi pelajar yang bisa meningkatkan pengetahuan. Misalnya untuk mencari informasi tentang mata pelajaran yang mudah, kamu bisa mendapatkan informasi berbagi materi mata pelajaran melalui aplikasi pendidikan. Dan begitu banyak pengetahuan baru yang akan kamu dapatkan, serta tugas yang diberikan guru bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih kepada evaluasi. Apakah masih ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanggapi gagasan impro. Ponsel menjadi gerbang pengetahuan siswa dalam memahami teknologi, atau handphone bisa menjadi alat untuk merekam penjelasan guru di kelas sehingga berguna sebagai bahan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin. Masih ada tambahan selanjutnya? Tepuk tangan. Selanjutnya pada tim Bob untuk menanggapi tim kontra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi gagasan yang dibawakan oleh semua tim. Jadi jangan hanya bergantung pada apa saja, karena saya perpustakaan sekolah yang menyediakan buku untuk mencari materi dan informasi lain. Terima kasih. Kemudian terima kasih kepada Bode Sitriani dan masih ada tambahan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak anak-anak yang bermain game sehingga sangat tepat larangan menggunakan handphone di sekolah bukan untuk belajar. Terima kasih. Dan kepada tim pro, selamat menanggapi gagasan kepada tim kontra. Silakan tim pro menyampaikan gagasan ini. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi dari tim kontra. Intinya, handphone secara umum merusak mental remaja. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Dan masih ada tambahan lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi gagasan dari tim kontra. Kami setuju larangan pembawaan handphone sekolah karena dapat membawa dampak negatif bagi pelajar yang telah menggunakan handphone tersebut karena dapat merusak mentalitas para pelajar. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Sufyan Fanayu. Apakah masih ada tambahan lainnya? Yang ingin disampaikan? Tidak. Dan kepada tim kontra, silakan menanggapi gagasannya kepada tim pro. Silakan kepada tim kontra untuk menanggapi gagasannya kepada tim pro. Tidak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Wode Supriyani. Dari Wode Supriyani. Jadi, kalau dalam perpustakaan itu informasinya itu lebih terbatas daripada mengakses dari internet. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Ibu Oka, dan masih ada lagi tambahan yang akan disampaikan. Pada junior, silakan menyampaikan gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi handphone itu sangat berguna di kalangan para remaja saat ini. Karena handphone itu kita bisa mengakses banyak informasi yang belum kita ketahui. Karena itulah handphone itu sangat berguna bagi di kalangan pelajar, apalagi remaja seperti kita ini. Saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih junior telah menyampaikan gagasannya kepada tepuk tangan untuk kita semua. Apakah masih ada tambahan lainnya? Silakan Madeka menyampaikan gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi jawaban dari awal. Tapi menurut kami itu tergantung pada pemikiran masing-masing siswa. Terima kasih. Terima kasih kepada Madeka yang telah menanggapi gagasan oleh tim pro, dan masih ada lagi tambahan selanjutnya. Kita akan masuk di sesi
jawaban dengan Terima kasih moderator. Di sini tetap moderator yang akan mengarahkan kita semua. Jadi saya langsung akan mengambil alih di sesi ketiga. Dalam sesi ketiga ini ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan terkait topik yang sudah kita bahas bersama. Jadi kamu bebas menjawab, bebas mendebat. Ya. Jadi tadi kamu sudah lihat tidak topiknya? Sudah lihat tidak? Sudah. Oke, tim pro. Tim pro apa yang dibahas di topik? Larangan apa? Membawa mengakses atau membawa handphone. Dalam hal ini teknologi ya. Kalau tim kontra di situ ada tidak yang kontra? Ada tidak dalam topik tadi yang kontra? Oke. Kontranya apa di situ penyampaiannya? Ada tidak fungsinya handphone? Ada. Jadi di sini pertanyaan saya terkait topik pro kontra tadi. Pertanyaan saya yang pertama itu saya akan berikan waktu 5 menit dan nanti tolong moderator arahkan ya, nanti arahkan semua teman-teman kamu untuk mempersilakan juga mereka. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara seorang remaja agar cerdas dalam menggunakan teknologi dalam ini handphone? Ya, itu yang harus kamu jawab ya. Bagaimana cara agar seorang remaja itu cerdas dalam menggunakan handphone sehingga tidak berdampak negatif kepada diri pribadinya? Jelas pertanyaannya? Oke. Saya kembalikan kepada moderator. silakan yang akan menjawab pertanyaan dari saya beri waktu untuk menjawab pertanyaan dari guru. Silakan pada tim pro atau tim kontra menjawab pertanyaan dari ibu. Tim pro ada yang mau menjawab atau tim kontra? Silakan, jangan terlalu lama. Silakan, pasti menjawab pertanyaan dari guru bidang studi. Oke, jawab saja nak. Mengakses internet secara positif menggunakan handphone. Berdiri atau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan guru bidang studi. Mengakses internet secara positif menggunakan handphone ketika dibutuhkan, memanfaatkan waktu dengan baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan masih ada lagi jawaban tambahan dari tim kontra atau tim pro. Silakan Ibu Supriyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, dengan pintar, yaitu dengan pintar yang pada waktunya dalam menggunakan HP dan memanfaatkan HP dengan baik dan membuka aplikasi yang berguna. Terima kasih atas jawaban dari Wada Supriyani dan masih ada lagi tambahan jawaban dari tim kontra.
membagi waktunya mereka antara waktu belajar dengan waktu main game. Terima kasih kepada Wadah Jordi dan masih ada lagi tambahan pada jawaban yang berikutnya saya kembalikan kepada guru yang studi. Oke, terima kasih tadi semuanya sudah berpendapat. Berikutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua terkait topik yang sama, itu tadi kamu sudah paparkan banyak manfaat dari teknologi tadi, banyak manfaat. Tadi ada yang bagaimana cara tadi, bukan manfaat ya, cara-cara dari menggunakan teknologi adalah hal ini handphone secara cerdas. Itu tadi ada yang menyebutkan beberapa hal. Yang pertama itu harus mengatur waktu ya, dan kemudian membentuk kesadaran diri. Itu sudah dijawab. Dan berikutnya pertanyaan selanjutnya adalah tanggapan kamu, menurut kamu manfaat teknologi dalam kehidupan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Silakan tentukan apa saja yang menjadi manfaat dari teknologi itu sendiri bagi kamu dalam kegiatan pembelajaran. Silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan saya beri waktu untuk mencari jawaban berbidang studi. Saya ulang ya. Apa manfaat teknologi bagi kamu dalam hal ini pelajar dalam kegiatan pembelajaran? Jadi manfaat teknologi bagi pelajar itu yang pertama bisa membantu pelajar untuk mengakses informasi-informasi terkait pelajaran. Yang kedua bisa membantu proses berlangsungnya belajar mengajar. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada guru. Dan masih ada lagi tambahan dari Komnas atau Himpunan mengenai manfaat teknologi bagi pelajar. Dari Komnas, Komnas silakan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan bahasa Indonesia. Jawabannya membantu mengakses informasi dengan mudah. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih karena telah menjawab pertanyaannya dan masih ada lagi jawaban tambahan. Silakan Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan guru bidang studi. Mempermudah kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya telah menjawab pertanyaannya. Dan masih ada lagi jawaban tambahan mengenai manfaat teknologi bagi pelajar, info atau
kasih untuk semua jawaban-jawabannya tadi. Saya kira jelas. Nanti di akhir debat itu kita akan menentukan bersama. Jadi persiapkan diri kamu untuk membuat kesimpulan masing-masing setiap tim, ya. Tim satu, tim dua, satu tim dua kontra, begitu ya. Oke. Untuk jawaban tadi yang mengatakan bahwa teknologi itu bagaimana manfaatnya untuk kehidupan pelajar itu memang sangat penting, ya. Jadi untuk mengakses informasi, kemudian informasi ini berkaitan dengan materi, tentunya materi pembelajaran. Kemudian untuk memperluas dan wawasan, dan yang paling terakhir sekarang itu ada namanya kegiatan pembelajaran berbasis daring dalam jaringan. Ya, jadi kelas itu sebenarnya bukan hanya kelas seperti ini, bisa melalui dengan akses telepon kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, jelas? Jelas. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk masuk ke sesi terakhir kali ini, penutup untuk kegiatan diskusi kita, ya. Diskusi bukan pembelajaran, tapi diskusi. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Saya persilakan pada tim pro atau tim kontra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya bisa membawa handphone di sekolah asalkan dalam pengawasan para guru. Terima kasih kepada anak Muiz. Dan masih ada lagi yang dapat menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Bapak, jelas. Jadi kesimpulannya adalah untuk menyampaikan pendapat untuk bertukar ide atau gagasan serta melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Terima kasih. Dan masih ada lagi tambahan yang dapat disimpulkan tim pro 1 atau tim kontra 1. Semuanya, ya, langsung memberi kesimpulan dari dua masalah tadi. Tim pro 1 ada yang dapat menyimpulkan atau tim kontra? Saya beri waktu untuk tim kontra atau tim pro untuk menyimpulkan dari hasil kegiatan kita pada hari ini. Silakan langsung menyampaikan gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim sekolah bola ingin menyimpulkan perdebatan. Ya. Jika handphone dilarang digunakan di sekolah, maka pihak sekolah harus menyiapkan berbagai akses informasi yang mempermudah siswa untuk mengaksesnya. Terima kasih Rasmi telah menyimpulkan dari hasil kita hari ini, dan masih ada lagi tambahan yang dapat menyimpulkan. Pada Imam, silahkan
dipersilakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kontrak akan mengumpulkan hasil debat pada hari ini. Jika penggunaan handphone dilarang, maka dewan guru dan para pengurus harus memantau secara ketat penggunaan handphone di sekolah. Terima kasih pada Risma telah mengumpulkan gagasannya untuk debat kita hari ini. Dan pada tim kontrak atau tim kom masih ada tambahan yang dapat mengumpulkan gagasannya. Bisa suaramu. Jadi dari hasil kegiatan debat kita pada hari ini ada poin-poin penting yang harus kita pahami dari manfaat penggunaan handphone di sekolah untuk belajar serta fungsi yang dapat kita ambil dari handphone untuk para pelajar di sekolah. Terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya dalam debat kita hari ini. Hiduplah seolah engkau akan mati besok, dan belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Tetap semangat menjalani hidup tanpa ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moderator supaya tidak terpotong, mungkin bisa kembali ke posisi sini. Kita langsung masuk ke sintang berikutnya ya. Masih duduk di tempat semula. Itu dibatuin. Oke, tegang sekali ya hari ini. Ya, Bu. Kenapa? Karena ada kameranya. Sampai ya. Anggap saja hari ini kamu jadi dipantau kamera sebelum kita buat film. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita tadi sudah membahas kurang lebihnya kegiatan debat. Berikutnya di sini silakan lihat di LKPD kamu, kerjakan poin-poin penting. Saya beri waktu sekitaran 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD, menuliskan gagasan pro dan kontra kamu ya, kemudian menyimpulkan ya. Jadi saya berikan waktu 10 menit. Tulis ya. Tulis yang sudah kamu anu tadi di LKPD. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, silakan kamu jawab.
Oke, jadi tadi kan selama kegiatan tadi kamu sudah menulis beberapa tanggapan kamu. Jadi saya anggap selesai ya, sudah selesai ya. Oke. Untuk selanjutnya, jadi di sini ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini terkait teks diskusi. Ada yang bisa simpulkan apa bagian-bagian saja dalam kegiatan diskusi hari ini? Supriyani, silakan. Dalam kegiatan diskusi apa saja yang sudah kamu pahami? Yang pertama adalah yang tadi kamu sudah pelajari adalah menentukan, memahami strukturnya ya. Setelah itu yang kedua, ada lagi setelah struktur apa lagi? Ada yang namanya ya simpulan. Di bagian ada namanya berarti yang pertama itu ada namanya pendahuluan ya, betul sekali. Jadi dalam kegiatan saya ulangi bahwa dalam kegiatan diskusi itu ada beberapa poin-poin terpenting. Yang pertama itu akan ada topik, jadi pahami topik supaya bisa kamu menentukan gagasan pro dan kontra. Ya, ketika kamu sudah paham dengan topik tadi fenomena tentang larangan penggunaan handphone, ada di situ sudah isinya, ya. Di situ dari isi ini ada namanya apa? Di dalam isi ada namanya apa? Gagasan pro. Ya, betul. Gagasan pro dan kontra. Setelah gagasan pro dan kontra, di situ kita mengambil jalan tengah, simpulan. Ya, kita menyimpulkan. Ada pertanyaan di pembelajaran kali ini? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Oke. Nanti kerjakan tugas di rumah terkait ada tugas yang saya berikan tentang menyusun teks diskusi lengkap ya, dari topik pertama, dari pendahuluan, isi dan simpulan ya. Oke. Di selanjutnya, di pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar tentang menyusun teks diskusi berdasarkan struktur dan aspek kebahasaannya ya. Jadi teks diskusi yang akan kamu susun di rumah itu kita akan telah aspek kebahasaannya. Ada pertanyaan? Ya. Jelas? Ya. Kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Ada masukan-masukan terkait pembelajaran hari ini? Ada masukan? Senang tidak? Senang. Masa sih? Iya, Ada Bu. kelihatan tegang semuanya kaku Tidak. ya. Tidak. Biasa. Sudah terbiasa. Atau mungkin tegangnya karena ada kamera ya. Tidak. Oke. Untuk pembelajaran hari ini Ibu kira cukup. Selalu kami sampaikan selaku guru, kami selalu mengingatkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Setiap hasil itu adalah dia akan menunjukkan bagaimana dia berdasar pada usaha kamu. Ya, jadi setiap usaha itu akan menunjukkan hasil terbaik dalam kehidupan kamu. Jadi belajar menjadi orang-orang sukses itu melalui usaha dan kerja keras. Ya. Pertemuan kita hari ini cukup. Silakan ketua kelas menyiapkan untuk kita mengakhiri kegiatan hari ini.